Dalam pembahasan ke-24 hari ini kita sedang membahas janganlah menipu diri sendiri. Nipu orang aja nggak boleh. Apa saudara? Nipu orang nggak boleh. Dan yang paling bodoh adalah menipu diri sendiri. Karena selalu saya bilang ada 3 kebodohan yang menghancurkan hidup manusia. Apa 3 kebodohan yang menghancurkan hidup manusia? Yang pertama, menipu Tuhan. Halo? Bisa nggak kita menipu Tuhan? Halo? Bisa nggak kita nipu Tuhan? Nggak apa-apa, sudah nggak jawab. Saya ulangin terus sampai besok pagi kita di sini. Bisa nggak kita menipu Tuhan? Bisa nggak kita menipu Tuhan? Tidak bisa. Tapi kenyataannya kita coba-coba. Nah, Tuhan kan tahu segala sesuatu. Enggak Tuhan, saya nggak dendam. Enggak Tuhan, saya nggak kecewa. Enggak Tuhan, saya tetap semangat. Enggak Tuhan, saya hidup benar di hadapan Tuhan. Halo, kita tidak bisa menipu Tuhan. Ya setuju sama saya, katakan saya tidak bisa menipu Tuhan. Karena itu jangan bodoh. Datang pada Tuhan dengan jujur. Yang kedua, bisa nggak kita nipu orang? Bisa nggak kita nipu orang? Sebetulnya nggak bisa. Kita bisa nipu satu orang di satu kesempatan, tapi kita nggak bisa menipu semua orang di semua kesempatan. Tahu nggak saudara? Penipu itu pasti ketahuan. Nggak usah kaget gitu dong mukanya. Selalu lihat saya. Jadi selama ini gua ketahuan dong. Selalu tahu nggak? Menipu itu pasti ketahuan. Pak, engkau bohongi istrimu, dia tahu nggak Pak? Ada 2 jawabannya. Yang pertama, ujung-ujungnya dia pasti tahu. Apa saudara? Ujung-ujungnya dia pasti tahu. One day, she will know. Atau yang kedua, dia sebetulnya udah tahu, cuma nggak mau ribut. Karena orang bohong, orang nipu, pasti ada kejanggalan-kejanggalan tertentu dalam hidupnya. Saya tahu ini nggak bakal ada yang bilang amin, karena dia kaget. Orang nipu itu pasti ada kejanggalan. We are not designed to be liars. Kita tidak diciptakan Tuhan menjadi penipu. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, saya tidak diciptakan untuk menjadi penipu. Ahli psikologi rilis tentang ciri-ciri kalau orang itu berbohong. Iseng-iseng aja buka di TikTok. Ciri-ciri orang berbohong. Iseng-iseng aja buka di Instagram, buka di Google, buka di ChatGPT, langsung ketahuan. Ada yang lirikannya, ada yang deg-degannya, ada yang hidungnya kembang-kempis, ada yang matanya nunduk, ada yang jempolnya dimain-mainin gitu kan, naik ke atas, capek ke atas, turun lagi ke bawah gitu ya kan. Jadi ada aja gitu cirinya. We are not designed to be liars. Jadi yang pertama, kebodohan pertama adalah apa saudara? Makanya waktu pelajaran menghafal di sekolah jangan kabur. Apa saudara? Sama-sama bilang menipu Tuhan. Yang kedua apa saudara? Menipu orang lain. Tidak ada orang sukses kalau hidupnya penuh dengan tipuan. Kita bisa menipu seseorang untuk sebuah masa, tapi kita nggak bisa menipu semua orang untuk selama-lamanya. Orang yang hidup dengan menipu adalah orang yang rugi sendiri. Tapi orang yang hidup jujur pasti akan dibela, diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan ya bersama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, salah satu kebodohan yang sangat bodoh adalah menipu diri sendiri. Bisa nggak kita menipu diri sendiri? Bisa nggak? Sebetulnya tidak bisa. Sebetulnya apa saudara? Tidak bisa. Makanya saya sebut kebodohan. Kita nggak bisa menipu Tuhan, kita nggak bisa menipu orang. Karena menipu orang tidak akan merugikan orang itu, hanya akan merugikan diri kita sendiri. We are called a liar. Kita akan disebut, kita akan memiliki identitas baru sebagai pembohong. Dan yang ketiga,
ketiga yang tidak bisa kita buat, yang saya sebut kegoblokan, kebodohan, adalah menipu diri sendiri. Karena dengan menipu diri kita sendiri, kita nggak akan maju. Dengan menipu diri kita sendiri, kita menghambat berkat Tuhan. Belajar jujur sama diri sendiri. Maka tanpa kita sadari, ada saja jalan yang terbuka yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Beri kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Jadi ada 3 kebodohan, apa saudara? Menipu Tuhan, menipu orang lain, menipu diri sendiri. Klik. Aha. 1 Korintus 3, 10-19. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar. Jadi Paulus bukan ahli bangunan sebagai insinyur, no. Ahli bangunan dalam ini bahasa kiasan yang berurusan dengan rohani seseorang. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai a builder, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya, dan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Orang yang tidak menipu diri sendiri, sadar dia punya kelebihan, dia punya kekurangan. Orang yang tidak menipu dirinya sendiri, sadar he is not a superman. He needs someone else. Dia membutuhkan orang lain. Ya setuju sama saya, bilang saya membutuhkan orang lain. Tapi orang kalau menipu diri sendiri, dia pikir, saya juga bisa kok. I don't need anyone. Ketika kita mulai bilang, saya tidak butuh orang lain, artinya kita menipu diri sendiri ya. Karena tidak ada seorang pun, jelas ya Paulus bilang, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. One day, you will see. Amin. Karena itu menipu diri sendiri tidak ada gunanya. Sama-sama bilang sama saya, menipu diri sendiri tidak ada gunanya. Menipu orang lain tidak ada gunanya. Menipu Tuhan tidak ada gunanya. Amin. Dikatakan sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan ada orang yang apa saudara? Menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Artinya kita mau bilang, hidup jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pintar. Hidup ukur diri kita sendiri. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam apa? Kecerdikannya. Karena hikmat dunia, kecerdikan dunia menghalalkan segala cara. Asal tujuannya baik, saya boleh bohong. Itu hikmat dunia. Kalau saya kepepet, saya boleh menghalalkan segala cara. Tapi anak Tuhan prinsipnya kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan prinsipnya kebenaran. Dan kebenaran ditopang oleh 2 hal penting. Yang pertama bernama kejujuran, dan yang kedua bernama keadilan. Kebenaran ditopang oleh 2 penopang, apa saudara? Kejujuran, dan yang kedua keadilan. Yang setuju sama saya bilang hidup harus jujur dan hidup harus adil. Klik. Nah, saya pelajari menipu diri sendiri adalah sikap ketidakjujuran pada diri sendiri, sehingga memiliki kecenderungan penyangkalan terhadap apa saudara? Kebenaran sesungguhnya. Sementara yang menopang kebenaran adalah apa? 1 kejujuran, 2 apa saudara? Keadilan. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Bisa jadi ketidakjujuran pada diri sendiri atau menipu diri sendiri, 1, karena kecenderungan mau tampil rohani. Jadi dia menipu diri dia sendiri supaya dia kelihatan rohani. Jadi ini make up life. Hidup yang sebetulnya nggak jujur. Hidup yang hanya supaya dilihat orang. Tapi yang kedua, bisa jadi karena kecenderungan terintimidasi.
Jadi dia merasa saya memang nggak bisa. Loh kamu bisa? Ya nggak bisa. Jadi dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Begitu banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepadanya, nggak bisa dia syukuri. Kalau yang pertama ujung-ujungnya jadi munafik, maka yang kedua ujung-ujungnya menjadi orang yang tidak bisa berterima kasih. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita hanya mau tampil rohani, ujung-ujungnya kita apa saudara? Munafik. Tapi kalau kita terintimidasi, kita tidak bisa mensyukuri kehidupan. Karena yang kita lihat selalu, saya nggak mampu, saya nggak bisa, masalah saya banyak, semua orang mengecewakan saya. Tapi saya percaya hidup Kristen dasarnya adalah jujur dengan diri sendiri. Jujur bahwa saya terbatas, tapi berkat Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, saya coba pelajari. Ada dua yang saya mau kita lihat. Yang pertama kita belajar dari Paulus. Dan buat saya Paulus adalah orang yang jujur. Coba lihat apa yang dia katakan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengalih jemaat apa? Dia jujur sama dirinya sendiri. Dia apa saudara? Jujur sama dirinya sendiri. Aku memang gak pantas. Aku memang gak layak. Orang kayak begini belajar rendah hati. Orang kayak gini belajar menyadari karya Allah. Orang seperti ini belajar menghargai karya orang lain. Orang lain boleh gak sempurna, tetapi menyadari kita tidak sempurna, kita bisa menerima orang lain yang penuh kekurangan. Makanya Paulus bilang, aku membangun, aku menanam, Apolos yang menyiram. Jadi bukan Paulus, bukan Apolos, tapi Tuhan yang menumbuhkannya. Amin. Kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Yang pertama, supaya kita bisa menghargai orang. Kita perlu jujur sama diri sendiri, supaya kita bisa menghargai karya Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa jujur sama diri kita sendiri, supaya kita bisa terus berjuang untuk memperbaiki kehidupan agar berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi kita perlu jujur sama diri sendiri. Yang pertama untuk apa saudara? Untuk apa? Supaya kita bisa menghargai orang lain. Yang kedua, supaya kita bisa menghargai kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita bisa berjuang memperbaiki kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Klik. Tetapi, lihat ya, jadi Paulus mulai bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, sama-sama bilang karena kasih karunia Allah, sama-sama bilang karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih Allah dikaruniakan kepadaku, dianugerahkan kepadaku, tidak sia-sia. Sebaliknya, because I know I'm a junk, karena aku tahu, aku sampah, aku paling hina, aku telah apa? Bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Satu lagi, klik. Kisah Sarah. Kalau Paulus saya sebut contoh yang baik, Sarah saya sebut contoh yang kurang terlalu baik. Kejadian 18 ayat 13 15. Lalu berfirman Tuhan kepada Abram, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Umur dia berapa saudara? 90 tahun. Sebetulnya wajar. Sama-sama bilang sama saya wajar. Sama-sama bilang sama saya wajar. Sesungguhnya wajar dia tertawa. Adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Hari ini saya hanya mau bilang sama saudara, God sees your heart. Tuhan lihat hati. Karena Tuhan lihat hati, mari kita jujur. Karena orang yang menipu diri sendiri, kan dia memang tertawa, bilang aja saya memang tertawa. Ampuni aku Tuhan, karena aku gak percaya. Usiaku sudah 90 tahun. Bukankah Maria seorang yang jujur? Ketika malaikat bilang kamu akan mengandung dan melahirkan anak, dia bilang mana mungkin, aku belum bersuami.
Tapi ketika malaikat menjelaskan lebih jauh, dia jujur. Bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kejujuran memiliki dua dasar. Kejujuran pada diri sendiri memiliki dua dasar. Dasar pertama, sadar bahwa Tuhan saya hebat. Sadar bahwa Tuhan saya hebat. Apa saja yang dia mau pasti jadi. Dan yang kedua, saya sadar saya terbatas. Tapi kalau saya berserah kepada Tuhan, segala kehendaknya akan dinyatakan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menipu tidak ada gunanya. Amin. Yuk kita lihat lebih jauh. Klik. Aha. Nah, saya pelajari, klik. Apa akibat negatif menipu diri sendiri? Ruginya apa sih kalau saya menipu diri sendiri? Saya lihat beberapa hal. Yang pertama, menyulitkan kita dalam bertumbuh dan berkembang. Karena kita tidak dapat melihat kekurangan diri kita dengan jelas. Paulus bilang, dari sekian rasul aku rasul yang paling hina. Karena itu, karena aku sadar kekuranganku, aku bekerja keras lebih daripada semuanya. Amin. Orang yang sadar kekurangan dirinya beda sama intimidasi. Kalau intimidasi akhirnya membuat kita pasrah pada keadaan. Ya, saya memang orang yang nggak bisa. Saya memang udah pernah jatuh berkali-kali. Saya memang gagal dalam melayani. Saya memang, ya mungkin nggak dipanggil. Kapan saya tahu itu intimidasi? Kapan saya tahu itu kesadaran Roh Kudus? Bedanya intimidasi membuat saya nggak mau bangkit. Tapi kesadaran dari Roh Kudus membuat kita yakin, betul aku lemah. Tapi melewati lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tokatnya menjadi penghiburan aku. Daud berhadapan dengan Goliat. Dia dengan bangga bilang, kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan demi. He knows what he gonna go through. Dia tahu apa yang akan dia lalui. Dia juga tahu siapa dirinya. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan demi. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Itu yang saya bilang, orang yang tidak menipu dirinya. Dia nggak bilang, aku bisa, aku sanggup, aku coba. No. Tapi dia bilang, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Mereka tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang menipu diri tidak akan suka belajar, tidak akan menghargai orang, dan tidak akan bergantung pada Tuhan. Yang kedua, akibat negatif menipu diri sendiri mengurangi kejernihan mental dan emosional kita dalam menghadapi kehidupan keseharian. Artinya gini, kalau kita bisa, kita jadi sombong. Tapi kalau kita gagal, kita down banget gitu. Karena kita pikir saya bisa kok, gagal ya gitu. Tetapi kalau kita jujur sama diri kita sendiri, ya pokoknya saya andalkan Tuhan. Dan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, kita yakin manusia boleh mereka-rekakan, tapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa akibat negatif dari menipu diri sendiri? Membuat kita tidak menyadari akan diri kita siapa sebenarnya. Karena kita sudah terlalu terbiasa menipu diri sendiri. Jadi akhirnya kita jadi orang yang bingung. Who am I? Makanya kalau orang marah kan suka bilang gitu, lu gak kenal siapa gua. Dia juga gak kenal dirinya. Ya. Orang yang gak kenal dirinya sendiri cenderung gampang kecewa, cenderung gampang menyalahkan orang, cenderung gampang frustasi. Tapi orang yang kenal dirinya, dia tahu kapan dia maju, dia tahu kapan dia berdoa, dia tahu kapan dia mundur, dia tahu kapan dia harus berpikir ulang. Karena hikmat dari sorga menyertai langkah-langkahnya. Yang keempat, apa akibat negatif menipu diri sendiri? Memperbesar kekhawatiran dan kecemasan kita ketika kita harus menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Karena dia terbiasa bingung gitu. Saya mampu gak ya? Saya mampu gak ya? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita kenal siapa diri kita, saya ingat ya, satu kali Simei mengutuk Daud. Dan ketika pasukannya Daud mendengar, mereka marah sekali. Mereka bilang, Raja, tanganmu tidak perlu berdarah. Siapa anjing mati ini sampai berani mengutuki engkau? Let me handle it. Waduh, kita kalau punya die hard seperti itu, langsung kita bilang, ratakan. Thank you. Daud bilang jangan. Siapa tahu dia memang diutus Tuhan untuk menyadarkan siapa aku sebenarnya. Orang kalau kenal dirinya gak gampang emosi, gak gampang panik, gak gampang gregetan. Karena kita tahu everything happen for a reason.
Segala sesuatu terjadi pasti ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan pasti baik, pasti indah, pasti dahsyat, pasti luar biasa, pasti membawa kemajuan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Selanjutnya, apa sih akibat negatif menipu diri sendiri? Akhirnya kita membenarkan perilaku-perilaku negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti pesta pora, alkohol, dan itu menjadi lingkaran setan. Secara hidup pola kebiasaan yang buruk terus merugikan kita dalam berbagai hal. Karena kita merasa letih, kita merasa lelah, kita merasa, ya saya sih tahu nggak boleh pendeta, tapi saya ada alasannya. Saya tahu sih saya nggak boleh berzina, saya sih nggak boleh melakukan hubungan seks sebelum nikah, saya nggak boleh selingkuh gitu, saya nggak boleh melarikan diri ke pesta pora, ke minum mabuk, ke judi. Ya tapi gimana situasinya, memang saya tertekan banget gitu. Daripada saya buat yang enggak, ya lari kepada Tuhan. Sama-sama bilang lari pada Tuhan. It's the best solution. Karena saya nggak mau nipu diri saya sendiri. Saya memang tahu saya lemah. Saya memang tahu kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri saya pasti hancur. Tapi kalau saya andalkan Tuhan, apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang keenam, apa akibat negatif menipu diri sendiri? Ketidakmampuan untuk pengambilan keputusan yang berkualitas. Karena memiliki data diri yang tidak valid. Kita aja nggak kenal who am I kok. Kenapa Daud nggak bingung ketika harus menghadapi Goliat? Everyone is confused. Kakak-kakaknya confused. Kakaknya bilang, udah kamu pulang. Aku kenal sifat pemberanimu, sifat nekatmu itu. Dia datang pada raja, dia bilang, let me handle it. Raja bilang, you are too young. Kamu masih terlalu muda. Sementara dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Dia nggak khawatir. Akhirnya Saul kasih one suggestion. Dia bilang, okay, because there is no other one. Nggak ada orang lain yang berani ngadepin Goliat. Even me. Saya nggak berani ngadepin Goliat. Okay, now you can face Goliath with one condition. Kamu boleh maju menghadapi Goliat, tapi satu kondisinya. What? Kata Daud. Pakai baju perang aku. Oke. Dia pakai baju perang, tapi kedodoran, nggak bisa. Daud pakainya M, ini double XL. Jangan kan, pakai. Jalan aja nggak bisa, bagaimana mau perang? Akhirnya tanggalkan. Lalu, Saul begitu khawatir. So dia bilang, oke, now bring my sword. Oke, kalau kamu nggak bisa baju perang, oke. Sekarang kamu bawa pedang aku. Daud coba pegang pedangnya Saul, kepanjangan. Ini malah bisa nusuk diri sendiri. Dia tidak menipu diri sendiri. Kebiasaannya bawa batu. Senjatanya ketepel. Dia pergi ke sungai, dia ambil 5 batu licin, dia bawa ketepelnya. Semua orang menghina dia. Sampai Goliat bilang, anjing ke aku sampai kau datangnya dengan batu seperti itu. Orang kalau jujur sama dirinya sendiri, hidupnya asik. Bu, hidup jangan ribet, hidup jangan stres, hidup jangan tertekan. Hidup dibikin asik-asik aja, kenapa sih? Saya kadang-kadang lihat muka jemaat aja saya stres. Saya selama memandang saya tuh ribet gitu. Saya kadang-kadang ketemu orang, dia baru ngomong aja, pusar saya pindah kanan. Ribet gitu. Panik sendiri gitu. Hidup dalam prinsip saya bilang gini, kalau kita yang nggak bikin asik, terus siapa lagi yang mau bikin asik? Kita kan yang paling kenal diri kita. Halo? Ya kan? Ada orang yang asik, cuman makan nasi, pakai kerupuk, pakai telur, terus pakai sambal, asik buat dia. Sebagian orang bilang, makanan kere. Sebagian orang ada yang, saya dari dulu, kan saya dulu sekolah di SMA Negeri 3 Setiabudi. Ada kelompok namanya Sabawana. Sabawana ini, saya ini kelompoknya rohani Kristen, karena suka ikut kebaktian. Saya pengurusnya. Nah, ada namanya Sabawana. Sabawana itu pencinta alam. Nah, ini manusia yang saya bilang paling stres. Kelompok pencinta alam, sorry kawan-kawan pencinta alam, we love you. Tapi ini kan menurut saya, ya menurut kamu kan juga, saya kan rohani Kristen kan orang stres. Menurut saya kalian orang stres. Kenapa? Saya ada dasarnya. Karena buat saya, apa definisi pencinta alam? Dia malas makan Indomie di rumah,
Dia pergi naik ke atas puncak gunung, bawa kompor, bawa Indomie, ujung-ujungnya masak Indomie juga. Buat saya lebih enak makan Indomie sambil nonton. Ada AC, kurang dingin, bikin dingin sekali sampai lu menggigil. Mau kelihatan keren pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kupluk, biar kelihatan. Terus belakangnya kasih gambar-gambar gunung, kesannya kayak di gunung, saudara-saudara. Ya toh? Tapi pencinta alam itu apa sih kerjaannya? Dia malas tidur di kamar, dia bawa kasur, dia naik ke gunung, tidur, makan Indomie, habis itu turun. Lu makan Indomie di rumah, puter gunung-gunung seluruh dunia, AC dinginin, berasa seperti lu di atas gunung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kan yang paling tahu diri kita. Setuju nggak? Ada orang-orang yang makan Indomie di atas puncak gunung dan dia bilang asik. Ada orang yang bilang stres. Kita kan yang paling tahu diri kita. Bikin hidup ini jadi asik. Amin. Diri saudara bisa nggak nanggung beban? Kalau nggak bisa, jangan. Bilang, Tuhan, saya nggak bisa. Saya serahkan pada Tuhan. Tuhan yang beresin semua dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Hidup dibikin asik. Amin. Karena kan kita nggak usah nipu diri kita sendiri. Daud asik aja tuh. Orang mau ngomong apa masa bodoh. Dia ambil 5 batu licin. Dia minta Tuhan tolong dia. Dia hadapi kenyataan. Dan dalam hidup saya memperhatikan. Orang-orang yang jujur sama diri sendiri. Selalu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Lanjut. Karena itu, Wahyu pasal 2 ayat 5 mengajar kepada kita harus bertobat. Sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Orang bertobat bukan hanya orang yang berzina, orang bertobat bukan hanya orang yang penyembah berhala, orang bertobat bukan hanya orang yang terlibat dengan narkoba dan seks bebas, tetapi orang yang bertobat juga dari kebiasaan menipu diri sendiri. Wahyu 2 ayat 5 bilang, sebab itu, ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Bertobatlah. Jadi, menipu diri sendiri, kalau dalam Wahyu bilang, karena kan Wahyu bicara tentang kasih yang mula-mula yang sudah ditinggalkan. Nah, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Alkitab tidak bilang umat Tuhan berzina di Efesus. Tapi Alkitab sedang bilang mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan bilang bertobat. Klik. Lanjut. Saya coba pelajari. Apa langkah-langkah pertobatan dari orang menipu diri sendiri? 1. Sadari diri kita dalam pemandangan Allah. Selalu saya bilang, ada 3 jenis manusia dalam memandang diri. Yang pertama, yaitu manusia kekanak-kanakan. Apa saudara? Apa saudara? Manusia kekanak-kanakan. Manusia kekanak-kanakan selalu memikirkan dirinya menurut dirinya sendiri. Pokoknya saya maunya begini, pokoknya saya maunya begini. Oh itu jelek, kenapa? Menurut saya jelek. Yang kedua, adalah orang kebingungan. Kalau yang pertama tadi orang apa? Kekanak-kanakan. Yang kedua orang apa saudara? Kebingungan. Kebingungan itu selalu menilai dirinya dari pemandangan orang. Aduh kata orang begini, aduh kata orang begini, kata orang begini. Hidupnya bingung terus. Baru yang ketiga, ini yang saya bilang orang keren. Orang apa saudara? Orang keren. Dia memandang dirinya dalam pemandangan Allah. Allah bilang, aku cakap menanggung segala perkara. Allah bilang, aku diberkati. Allah bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Katakan amin. Yang kedua, ya kan? Lihat dulu dalam Mazmur, ayat firman Tuhannya. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena apa saudara? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. 2. Apa langkah-langkah pertobatan menipu diri sendiri? Jujur dengan keberadaan diri kita. Apa itu? Klik. Mazmur 103, 13-15. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu siapa kita. Sama-sama bilang, Tuhan tahu siapa saya. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Jadi saudara, kalau kita ada kekurangan, jangan condemn ourselves. Oh saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kalau kita ada kekurangan, biasa aja. Percaya Tuhan yang memampukan kita. Allah punya rencana yang indah. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Mereka tepuk tangan. 3. Apa langkah-langkahnya? Selalu ingat dari mana kita dan apa tugas kita. Sama-sama bilang, dari mana saya dan apa tugas saya. Sama-sama bilang, dari mana saya dan apa tugas saya.
Saya undang pemain musik maju ke depan. Lihat ayat firman Tuhan ini. Dikatakan Ulangan 15 ayat 15. Kata firman Tuhan tegas di sini. Alkitab tidak bilang sebaiknya kau ingat. Alkitab bilang apa saudara? Harus. Karena kalau tidak kita pasti menipu diri kita sendiri. Kita harus ingat, hari ini itu hanya passing through. Hari ini hanya jembatan yang sedang kita lewati. Tapi hidup kita, rangkaian hari kemarin, serta persiapan untuk hari depan. Setuju? Karena itu kita harus tahu dari mana kita berasal, dan kita harus tahu apa tujuan kita. Makanya ayat ini bilang, haruslah kau ingat, bahwa kau pun dahulu budak di tanah Mesir. Alkitab bilang, kita yang tadinya ada dalam kegelapan, sekarang masuk dalam terang yang ajaib. Amin. Dikatakan, engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Jadi kalau kita menjalani perintah Tuhan, karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Sama-sama bilang, saya tidak boleh menipu diri saya sendiri. Karena Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang ajaib di depan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.